Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Dan biarlah kita terus memiliki respon yang baik terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mau memiliki sikap respon yang baik terhadap kebenaran ketika kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saya membacakan Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai ia memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu dikatakan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kalau ia tajam, kalau ia hidup dan kuat, seharusnya respon kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama itu yaitu jangan lari daripada firman Allah. Ya. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13, orang yang lari daripada firman Allah, dia akan mengalami kesusahan. Dia akan merasa malu dalam dirinya. Karena apa? Dia telah meninggalkan firman yang hidup itu. Dia telah meninggalkan air kehidupan itu. Dia telah meninggalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, kalau kita meninggalkan firman Allah itu, maka atau lari daripada firman itu, maka kehidupan kita tidak lagi memiliki benteng yang teguh. Kita tidak lagi memiliki benteng iman yang kuat dalam diri kita. Sebab apa? Kita melarikan diri dari firman itu. Jadi jangan lari daripada firman. Buka diri di hadapan Allah. Itu seharusnya. Karena dikatakan firman Allah, kita harus, firman Allah katakan bahwa segala sesuatu terbuka dan telanjang di hadapan Dia. Tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi. Jadi kalau tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi, kita harus lebih awal harus jujur di hadapan Tuhan. Seperti minggu yang kemarin saya mengatakan, keterbukaan kita di hidup kita ini membuat kita akan lebih mengalami transformasi, mengalami perubahan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada tempat bagi setan, bagi daging, bagi kekuatan yang dari iblis itu untuk menguasai kita. Kita melihat di medsos. Saya kadangkala saya katakan ini penasihat. Kalau biasanya kan kita punya penasihat ajaib, punya penasihat yang luar biasa. Tapi ini ada orang-orang yang berbagai negara, orang-orang yang cantik. Orang-orang yang begitu luar biasa, ya. Cantik memang cantik, yang dari berbagai negara itu. Dan yang membuat saya miris itu adalah apa orang ini tidak bermoral, apa orang ini tidak malu dengan foto yang ditampangkan begitu luar biasa, ya. Dan apakah dia tidak merasa
Ya, karena merasa berdosa dengan menyarankan untuk melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi kan dia berkata kalau Anda tidak mengalami kesepian, kira-kira begitu ya. Tidak ada yang bisa memuaskan nafsu Anda. Anda bisa menonton lihat tautan link di bawah ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang menyesatkan manusia. Tapi saya yakin dan percaya ada banyak manusia yang tidak punya moral akan tergantung kepada itu. Dan buktinya bukan hanya orang-orang pejabat-pejabat penting pun ada orang yang menyukai hal-hal yang seperti itu. Dan kalau pikiran kita kotor, perbuatan kita akan menjadi kotor. Kalau tindakan hati kita kotor, maka hal-hal yang kita lakukan juga akan kotor. Makanya kita penting terbuka di hadapan Allah. Jangan lari, tapi kita semakin mendekat terhadap firman Allah itu dan kita berkata, ini aku Tuhan, proses aku supaya aku lebih indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, respon yang kedua adalah biarkan firman menguasai pikiran kita. Jadi biarkan firman itu menguasai pikiran kita. Karena kalau kita biarkan firman itu menguasai hati kita, maka pikiran kita, menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita menyenangi hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, tetapi kita akan diubah menyenangi apa yang disenangi oleh Tuhan. Kalau tadinya kita bertentangan dengan Tuhan, pikiran kita bertentangan dengan Tuhan, jalan-jalan pikiran kita bertentangan dengan Tuhan, maka hari-hari ketika kita membiarkan firman itu menguasai hati dan pikiran kita, kita akan menjadi orang yang berbahagia, kita akan menjadi orang yang dapat memberikan dampak yang positif kepada teman-teman, para sahabat kita dimanapun ada. Dan itu sebabnya biarkan firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena kalau hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh firman, maka setan mengambil tindakan. Mengapa setan harus mengambil tindakan dalam hidup kita? Kalau setan mengambil tindakan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka secara otomatis kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh setan. Demikian juga kalau kita memberikan hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman, maka firman itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau setan menguasai kita, kita akan dibawa kepada kehancuran sebab kita menentang Tuhan dan firman-Nya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan firman menguasai hati dan pikiran kita. Dalam kehidupan ini perlu firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Saya tidak tahu sejauh mana kita memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, setiap pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan Alkitab juga mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya pohon yang baik yaitu menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau Tuhan dalam hati kita, maka hal-hal yang baik akan Tuhan nyatakan. Kalau setan dalam hati kita, hal-hal yang tidak baik Tuhan nyatakan. Karena Alkitab katakan, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan biarlah kita menghasilkan buah yang baik. Itu sebabnya setiap hari saya katakan kepada Tuhan, biarkan 9 karunia roh bekerja bagi gereja Tuhan, 5 jawatan bekerja bagi gereja untuk menyempurnakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 9 karunia
9 buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar atau kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu sangat luar biasa. Kalau saja firman itu menguasai kita, saya yakin dan percaya buah-buah itu akan keluar dengan sendirinya. Dan yang terakhir, hidup transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka dan telanjang di depan mata Tuhan. Firman Tuhan datang bukan untuk bukan untuk menghukum kita. Firman Tuhan itu datang kepada kita untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita ketika kita sakit, untuk menyatakan segala hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi biarlah kita sebagai orang yang percaya terus akan melakukan apa yang baik. Respon hati kita kepada firman Allah akan menentukan siapa kita. Akan menentukan kualitas kita, siapa kita. Kalau respon kita baik, maka akan menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kalau respon kita jelek terhadap kebenaran firman Allah, maka kualitas kehidupan kita adalah Senin Kemis. Dan itu akan membawa Anda kepada kehancuran. Tapi kalau kualitas iman Anda, respon Anda terhadap firman Allah, kualitas iman Anda akan meningkat, hidup Anda akan hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dalam ketaatan kepada Dia. Karena apa? Kita meresponi, sebab kita tahu bahwa sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup, ia menembus amat dalam sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Dia. Semua, sebab segala sesuatu terbuka dan telanjang di depan mata Dia, yang kepadanya, kata kepada Dia kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi kalau kepada Dia kita bertanggung jawab, biarlah kita senantiasa mau meresponi firman itu dengan rendah hati, supaya Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini, baik kami siang atau pagi kami mendengar, siang atau malam, kami tetap meresponi firman-Mu dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dan dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, dan saya tahu bahwa keadaan situasi tidak sedang baik-baik, tetapi saya mau katakan, ketika engkau mau sepakat berdoa bersama dengan keluargamu, maka Tuhan akan bisa ubahkan. Saya beberapa waktu yang lalu telah bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan setelah kita berdoa sepakat, dan Tuhan melakukan pemulihan yang baik. Dan itu sebabnya dalam ekonomi Anda yang sedang goncang, jangan takut. Dalam kehidupan rumah tangga yang sedang goncang, jangan takut. Responmu terhadap firman Allah ini penting untuk Tuhan melakukan segala yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan engkau melihat orang-orang yang mengalami permasalahan itu, dan Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, keluar dari segala krisis keadaan mereka, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenapa saya katakan? Karena hari ini hanya satu kali, jadi sekaligus saya sarankan kalau di malam hari, mari pagi kita berdoa, malam hari kita juga berdoa mengucap syukur buat segala apa yang dilakukan. Jangan lupa memperkatakan firman Allah dan bergumul bersama dengan keluarga, dan biasakan untuk sepakat selalu dengan keluarga. Kiranya yang lebih mudah sepakat itu adalah suami istri. Tetapi kadangkala suami istri juga punya ego masing-masing, tidak mau berdoa bersama-sama. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan teladan supaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.